Oke, kali ini kita akan mencoba analisis price action. Lalu kita coba open posisi. Kripto yang akan saya analisis kali ini adalah OGN USDT perpetual. Nah, yang pertama adalah kita ke time frame kecil. Jadi dalam analisa itu minimal kalian punya 3 time frame ya, dimana masing-masing time frame itu kelipatan entah itu 4, 5 atau 6. Ini saya yang paling kecil itu 5 menit dikalikan 6 itu 30 menit. Kemudian 30 menit dikalikan 4 itu 2 jam. Nah, ini kombinasi yang saya pakai. Time frame kecil itu dinamakan ZTF atau zone time frame untuk mencari zona-zona supply dan demand. Nah, di sini saya punya OGN, price-nya sekarang di sini. Kemudian zona, kita cari zona dari price itu ke kiri untuk cari ke kiri atas. Ini berarti untuk mencari zona supply, kemudian kiri bawah untuk mencari zona demand. Oke, jadi di sini ada zona, kemudian sudah di retest di sini. Di sini ada zona juga udah di retest di sini, dan ini adalah zona yang paling fresh. Oke, dari weeknya ke sini kita ambil template default. Oke, kita perbesar. Nah, jadi zonanya sini untuk zona supply ya. Zona supply ini dari wicks, dari shadow di atas dan juga body di bawah. Tandanya itu di sini ada candle kecil lalu candle besar push break prior low atau low sebelumnya, yaitu ini di break. Nah, ini zona. Kemudian untuk zona supply-nya ini ada zona untuk retest ini, tapi bisa juga menjadi zona ini. Yang paling dekat adalah ini. Ini adalah zona demand, tandai dengan push break dari prior high atau high sebelumnya. Nah, ini juga ada zona lagi tapi kecil. Ini zona lagi. Kemudian di harga terbaru juga membuat zona ini. Ini meskipun ini retest ke sini, tapi ini membuat zona baru. Yang ini kan. Ini juga zona baru. Kita tandai saja. Oh, yang ini, yang bawah. Ini bodinya. Oke. Nah, selanjutnya ke time frame yang tengah itu untuk melihat trend. Ini TTF atau trend time zone time frame. Nah, di sini trennya itu kalau dilihat itu dari drop kemudian base. Di sini harusnya di sini adalah sideways. Dari drop kemudian higher low high, lower high, ini downtrend. Tapi melihat dari RSI di sini ada low lower low, tapi di sini sama high-nya. Ini divergent. Oke. Ini juga di low-nya. Ini kah? Bukan. Ini ya yang di atas. Ini turun ya, tapi ini hampir sejajar. Tidak membentuk rendah baru. Oke, selanjutnya di time frame terakhir ini namanya PTF atau perspective time frame, untuk melihat perspektif apakah ada reversal. Nah, kalau kita lihat ini downtrend, push nembus RSI 40. Ini RSI-nya itu settingnya di lengthnya 14, kemudian upper band-nya 60 dan lower band-nya 60 dan 40.
Di sini push, kemudian pullback masih di bawah 40, kemudian push, kemudian pullback lagi masih ke area oke, ini pullbacknya itu di atas 40. Kalau untuk kalau untuk bearish kita mau pasang long, kalau ini di atas 40 ini artinya safe. Nah, kalau pullbacknya itu di bawah 40 itu artinya kita jangan ambil long terlebih dahulu. Kemungkinan momentumnya masih besar untuk melanjutkan untuk drop atau bearish. Nah, di sini juga kita bisa mencari zona di time frame besar. Kalau kita lihat di TTF, sini ada zona-zona besar. Oke, kita tandai saja ini zona besarnya. Kita ke HTF atau higher time frame, dan ini juga berarti masuk. Nah, prediksinya berarti kemungkinan akan terjadi reversal di sini. Melihat RSI yang momentumnya berkurang. Kita lihat lanjut nih. Ini telah break dari zona ini. Kemungkinannya adalah retrace ke atas setelah menyentuh zona bawah, retrace ke atas. Jadi kalau kita patkan itu begini, retrace ke bawah dan ke atas, kemudian ke bawah untuk koreksi, lalu ke atas. Ini zona baru ditembus, jadi zona demand, lalu ke atas. Nah, ini untuk prediksi sideways-nya. Kalau misalkan break zona ini, maka kemungkinan akan lanjut ke atas bullish. Kalau misalkan ini di break, kalau enggak berarti ada kemungkinan turun ke bawah. Jadi kalau kita mau open posisi, oke, sudah telat sebenarnya. Oke, sudah masuk ke zona, menyentuh zona itu tipis. Kalau kita mau open long berarti di sini. Targetnya ke atas. Oke, jangan terlalu mepet zona. Oke, di sini saja. Oke. Kita bisa masuk langsung di break di sini, atau kita nunggu retest ke bawah lalu kita open long di situ. Nah, itu terserah preferensi mau trader breakout atau mau retest. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci extension untuk melihat seberapa jauh ini dari ekstrim, bukan ini ding, ke bawah, bukan ini, nah yang ini. Nah, bisa kita lihat dari retrace extension, dan di sini ada garis SR bawah, berarti kita bisa turunkan entry kita di sini. Kemudian stop lossnya itu terluar. Oke. Nah, jadi ini posisi long kita. Untuk sementara price-nya masih menyentuh zona. Ya, kemungkinan besar emang akan memantul. Oke, mungkin itu saja. Kita akan lihat hasil dari prediksi di video berikutnya.